welcome back to my YouTube class channel. Kembali lagi bersama saya Lailatul Munadiroh, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Analis Kesehatan, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. So, langsung saja ke pembahasannya. PUEBI sendiri merupakan kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang dimana berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, PUEBI ditetapkan pada tanggal 26 November 2015. Dan di video ini saya akan bahas 3 sub pokok penting dari PUEBI, yaitu diantaranya pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf. Huruf sendiri ada 8 bagian. Yang pertama yaitu huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yang terdiri dari huruf A hingga huruf Z. Yang kedua yaitu huruf vokal, di mana huruf vokal juga sering disebut huruf hidup, yang artinya huruf yang memiliki bunyi, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga yaitu huruf konsonan, merupakan antonim dari huruf vokal. Huruf konsonan sendiri yaitu huruf selain huruf vokal. Yang keempat, huruf diftong adalah penggabungan antara 2 huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Yang kelima, gabungan huruf konsonan, yaitu kh, eng, nya, dan sya, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam yaitu huruf kapital, di mana huruf kapital memiliki banyak kegunaan, di antaranya sebagai huruf pertama awal kalimat, sebagai awal petikan langsung, penyapaan langsung seperti halnya selamat pagi, Prof. Huruf P di sini harus kapital karena merupakan penyapaan langsung oleh seseorang. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan, sebagai huruf pertama kata agama, kitab suci, dan Tuhan, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, contohnya bahasa Indonesia. Di sini huruf B tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman, perlu diingat karena hal ini sering terjadi kesalahan. Namun, jika bahasa Indonesia merupakan awal kalimat, maka huruf B harus tetap menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, sebagai huruf pertama nama geografi, sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari besar, sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan pangkat. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip untuk penekanan, yang dimana dalam tulisan di situ contohnya adalah penekanan di pada kata diantar, dan penggunaan huruf miring lainnya yaitu untuk menuliskan kata selain bahasa Indonesia, baik itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu huruf tebal, yang dimana penggunaannya untuk menegaskan kembali kata yang sudah dimiringkan dan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, seperti halnya pada penulisan latar belakang masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar
belum mendapat imbuhan, baik itu awalan, sisipan, maupun akhiran. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Lalu kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan antara ketiganya. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya di situ adalah berjalan, yang dimana kata dasarnya adalah jalan dan mendapat imbuhan ber di awal sehingga menjadi berjalan. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang dipakai untuk kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Sedangkan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan atau akronim. Yang pertama, singkatan dipakai untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap tata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Lambang kimia, tingkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim digunakan untuk nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, dan bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Misalnya, ibu membeli 3 buah roti. Nah, bilangan 3 ditulis dengan huruf yaitu T, I, G, dan A. Pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan lebih dari 2 kata pada awal kalimat, maka susunan kalimat dapat dirubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf agar mudah dibaca. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda baca, tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Kalimat induk sendiri adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elips digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 angka Romawi garis miring 2013 Jalan Keramat 3 angka Romawi garis miring 10 tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Puebi pada video kali ini. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. See you and bye-bye.